Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima pelayanan sabda. Untuk itu, mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam nyanyian yang akan kita nyanyikan, "Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan." Bacaan 1 diambil dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya 25 ayat 1 sampai 9, ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi peruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak lagi dibangun lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang kau luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh nangun awan. Demikian nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersusum, anggur yang tua disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain berkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala bangsa muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang-orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang ditiadakannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia,
datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Minggu kedua di bulan Oktober. Bulan Oktober adalah bulan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita semua dikaruniai kesehatan dan juga kekuatan agar kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan, terlebih menghayati bulan keluarga pada saat ini. Dalam suasana yang berbeda di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa yang panjenengan rasakan ketika sedang berbicara tetapi tidak didengarkan? Apa yang panjenengan rasakan ketika sedang berbicara atau bercerita tetapi tidak didengarkan? Mangkel? Kecewa? Merasa tidak diperhatikan? Atau merasa tidak dihargai? Barangkali seperti itu. Misalnya suami tidak mendengarkan cerita istrinya. Biasanya ibu-ibu ini yang sering banyak bercerita. Nggih mboten, Bu? Oh nggih, ada yang mboten ya. Suami tidak mendengarkan cerita istrinya, atau orang tua tidak mendengarkan keluhan anak-anaknya, atau anak-anak tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Wajar ketika rasa kecewa dan mangkel itu muncul, kita rasakan. Karena pada dasarnya manusia itu butuh didengar. Manusia atau kita butuh didengar. Tetapi juga harus
mendengar. Selain kita butuh didengar, kita juga mesti harus mendengar. Ya, mendengarkan sesama kita dan juga terlebih lagi mendengarkan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Minggu Bulan Keluarga pada saat ini, kita akan bersama-sama menghayati tema mendengarkan Tuhan. Selain mendengarkan sesama, apakah itu istri kita, suami, anak-anak, kakek ataupun nenek, dan yang lainnya, kita juga dipanggil untuk mampu mendengarkan Tuhan. Mendengar panggilannya dan melakukan kehendaknya. Maka melalui bacaan khotbah saat ini, diceritakan bahwa imam-imam dan juga orang-orang Farisi itu tidak merasa jera untuk menganiaya Tuhan Yesus. Tidak jera dalam berniat jahat terhadap Tuhan Yesus. Maka untuk mengingatkan mereka, Tuhan Yesus kembali menyampaikan perumpamaan melalui kesaksian Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang merupakan kelanjutan dari perumpamaan sebelumnya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ialah terkait dengan kerajaan surga. Itu diumpamakan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Seorang raja yang sudah memberikan undangan kepada tamu yang dipilihnya, tamu yang ditunjuk. Bahkan raja sudah mempersiapkan segala sesuatu. Hidangan, bahkan lembu-lembu jantan, ternak piaraan itu disembelih, serta semua sudah tersedia untuk menjamu tamu itu. Sang raja ingin mengundang tamu itu turut serta merasakan sukacita dalam acara yang sudah disediakan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat respon terhadap undangan sang raja itu. Yang pertama, ternyata undangan raja itu bisa diabaikan. Ada yang mengabaikannya. Tamu yang ditunjuk bersikap abai dan tidak mengindahkan undangan dari raja. Dalihnya adalah mereka menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Ada juga di antara mereka yang bertindak anarkis. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Mereka menyibukkan diri dengan pekerjaannya yang ada di ladang. Mereka mengurus usahanya. Bahkan mereka menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba-hamba itu. Respon yang pertama, abai dan mengeraskan hati. Orang-orang yang dipanggil itu, tamu-tamu yang dipilih, mereka menyibukkan diri dengan mendengar tuntutan dari duniawi dan malah mengabaikan panggilan Tuhan. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat yang kedua. Kemudian raja itu memberikan kesempatan bagi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang kelihatannya tidak layak. Bagaimana mungkin seorang raja itu mengundang orang-orang yang
dijumpai di persimpangan-persimpangan jalan untuk mau menghadiri acara yang sangat mewah yang sudah dipersiapkan oleh raja. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa raja ini memberikan kesempatan bagi semua orang, terbuka bagi semua orang. Sehingga hamba itu kemudian mengumpulkan orang-orang yang dijumpai di jalan-jalan. Ada yang jahat, mereka yang tidak layak, ada juga orang-orang yang baik. Sehingga perjamuan itu penuh dengan tamu yang mau hadir. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara mereka yang hadir dalam perjamuan itu, sang raja menjumpai seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Dengan kata lain, ia memakai pakaiannya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia dihukum dan dibuang. Orang yang tidak memakai pakaian pesta menggambarkan orang yang hanya menuruti kehendak sendiri dan tidak mau melakukan kehendak Allah, sehingga akhirnya ia akan menderita. Memang kesempatan itu terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja, termasuk orang-orang yang berdosa. Namun yang Allah kehendaki adalah setiap orang yang berdosa itu mau mengenakan pakaian kekudusan dengan cara menanggalkan dosa, menanggalkan keakuan, dan mengenakan pakaian penyesalan. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka dan kita semua bisa merasakan sukacita hidup dalam iman dan pengharapan. Gambaran orang yang kedua yang meresponi panggilan raja adalah mereka ada yang menanggapi dan ada juga yang masih menuruti keakuan dan juga menuruti kehendaknya sendiri. Lebih lanjut, dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menegaskan di ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, secara khusus undangan itu disampaikan kepada bangsa Israel dalam konteks saat itu. Bangsa yang dipanggil oleh Allah dan para pemimpin agama. Tetapi mereka tidak mau menanggapi panggilan itu. Bahkan mereka mengabaikan panggilan Allah dan hidup seturut dengan kehendaknya sendiri. Melakukan apa yang dikehendaki oleh hatinya. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun melihat dalam perikop sebelumnya, di dalam pasal 21 ayat 45 sampai dengan yang ke-46. Secara terang-terangan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu mengabaikan panggilan Allah, menolak Kristus. Mereka akan menangkap dan juga akan membinasakan Kristus. Itulah respon mereka. Mereka mengabaikan, bahkan menolak panggilan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan Tuhan tidak terbatas pada kelompok Yahudi ataupun non-Yahudi. Bahkan panggilan Tuhan itu menembus batas suku, golongan, kepandaian, dan juga kemampuan. Tetapi mereka yang dipilih adalah setiap orang yang mau membuka hati,
yang mau membuka hati mendengarkan panggilan itu serta mau menanggalkan keakuannya. Itulah orang yang dipanggil dan dipilih oleh Kristus. Undangan Tuhan juga ditujukan kepada semua orang percaya, termasuk jemaat masa kini yang di dalamnya adalah keluarga-keluarga Kristen. Tuhan berkenan menerima dan memanggil setiap keluarga dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Melalui permenungan firman Tuhan saat ini, keluarga Kristen diajak untuk mendengarkan Tuhan dengan cara, baiklah, kita meluangkan waktu untuk datang kepadanya di tengah-tengah kesibukan kita. Kita datang bersama dengan keluarga kita di dalam doa. Serta kita juga diajak untuk hidup dalam kekudusan dengan melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu mendengarkan Tuhan? Karena dengan mendengarkan Tuhan, itu juga akan menolong kita, setiap keluarga Kristen, untuk mau mendengarkan sesama dalam melakukan kehendak Tuhan dengan menghadirkan cinta kasih. Cinta kasih itu bisa diwujudkan dengan saling mengasihi, kemudian anak-anak yang mendengarkan nasihat Bapak Ibu, mendengarkan nasihat mama dan papa, kemudian orang tua dan eyang mendukung apa yang menjadi cita-cita anak-anak, kemudian kakak dan adik, ini yang biasanya terkadang itu hal sedikit bisa berantem. Lah marilah kakak dan adik saling memaafkan dan hidup dalam rukunan, dalam kerukunan. Untuk itu kita bersama-sama diajak menghadirkan cinta kasih dengan hidup sehati sepikir. Karena keluarga Kristen adalah keluarga yang dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menyatakan cinta kasih. Ketika keluarga Kristen itu mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita semua akan merasakan kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Apakah panggilan Tuhan itu akan diabaikan? Ataukah setiap keluarga Kristen mau membuka hati untuk mendengar dan melakukan kehendak-Nya? Abai atau menanggapi itu adalah pilihan. Tetapi melalui penghayatan firman Tuhan dalam bulan keluarga saat ini, Tuhan ingin setiap keluarga mau mendengarkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya dengarkanlah Tuhan, sebab Ia memanggil keluarga Anda. Amin.